Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah MAN 2 Tulungagung, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah MAN 2 Tulungagung, Bapak, para wali murid, para wali kelas MAN 2 Tulungagung, dan Bapak Ibu guru seluruhnya MAN 2 Tulungagung, serta adik-adik pelajar yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kasat Bimas Polres Tulungagung AKP Jatmiko Sarjana Hukum diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan sumbangsih sedikit terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Tulungagung, termasuk tentang kenakalan remaja yang pada akhir-akhir ini juga cukup memprihatinkan bagi masyarakat dan khususnya juga bagi para orang tua atau wali murid. Terkait dengan keamanan ketertiban masyarakat Tulungagung, dari pantauan saya bersama seluruh rekan-rekan kepolisian Resort Tulungagung, utamanya masalah kenakalan-kenakalan yang diawali dari kenakalan-kenakalan yang kecil yang sudah menjadikan satu kegiatan rutin, membudaya seolah-olah di kalangan para remaja pada saat-saat di luar jam-jam sekolah itu terutama, atau pada saat jam-jam sekolah yang dilakukan oleh para remaja atau pelajar, adik-adik pelajar seluruhnya yang suka-suka nongkrong-nongkrong di tempat-tempat seperti kafe, warung kopi, atau tempat-tempat lainnya yang cukup mengkhawatirkan kondisi keamanannya, kemudian juga cukup mengkhawatirkan kondisi daripada pengaruhnya, kemudian cukup juga mengkhawatirkan dengan kondisi keilmuan yang harus diserap pada saat-saat jam belajar digunakan atau dilanggar oleh para adik-adik pelajar, justru tidak mencari ilmu di lembaga sekolah, namun demikian dia mencari relaksasi atau enjoy atau mungkin terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan daripada masyarakat yang sudah tidak terikat dengan proses belajar mengajar, yaitu di warung-warung kopi atau mungkin di kafe atau di tempat-tempat yang lain yang seringkali dikunjungi oleh anak-anak pelajar. Pengaruh daripada anak-anak pelajar ketika seringkali datang-datang di tempat-tempat tersebut sering kami jumpai pada saat-saat kami waktu itu masih berada di lingkungan pekerjaan atau tugas di Satuan Narkoba atau di BNN. Oleh karena itu saya himbau pada adik-adik seluruhnya untuk mendengar himbauan saya, arahan saya. Kewajiban saya selaku Kasat Bimas Polres Tulungagung untuk mau peduli pada adik-adik. Sumbangsih ini tolong tidak disia-siakan atau tidak diabaikan. Yang pertama adalah jadilah bagian daripada pelopor disiplin
yang terutama disiplin sendiri, kemudian dilanjutkan dengan disiplin secara berkelompok. Ajak mereka, teman-teman adik-adik yang belum bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, terutama pada saat-saat sekarang adalah gencar-gencarnya pandemi COVID-19. Tentunya disiplin prokes itu yang sangat-sangat diutamakan agar kita tidak terkena wabah daripada virus corona, atau yang lebih ngetren lagi, lebih hal yang baru lagi yang disebut dengan Delta, yang konon asal-muasalnya dari negara India. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadilah pelopor generasi penerus bangsa, walaupun usia masih remaja, tapi sejak dini, sejak sekarang, adik-adik sudah bisa melatih diri, mengisi kegiatannya sendiri dengan kegiatan yang sangat-sangat positif, sangat-sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang tua, sekolah, atau lingkungannya, atau mungkin orang lain. Tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang tidak bermanfaat, terutama adik-adik banyak juga yang terpengaruh dengan peredaran penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Jangan menyia-nyiakan waktu-waktu di masa-masa adik harus menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang semestinya bermanfaat, justru ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain yang sangat-sangat tidak bermanfaat, bahkan banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Besar risikonya, terutama bagi sisi fisik adik-adik. Kenapa demikian? Ya, jelas kita berpikir secara logika, kita berpikir secara masuk akal. Ketika badan kita menginginkan untuk bertahan hidup dalam kondisi sehat, jangan coba-coba justru kita mengarah pada sisi negatif atau berlawanan. Dalam kondisi kehidupan yang tidak normal, justru memilih badan kita untuk sakit dengan cara mengonsumsi narkotika. Ini kami sayangkan sekali. Itu sisi-sisi kesehatan. Kemudian sisi-sisi lain terkait dengan risiko hukum, masa depan masih panjang. Pandangan lurus ke depan, mencari tahu apa yang harus dilakukan ke depan dan apa yang harus dilakukan ketika mengejar atau tercapai sebuah angan-angan atau cita-cita. Saya rasa normalnya adik-adik pasti mempunyai cita-cita tanpa didasari dengan perjuangan dari dasar awal menjadi adik-adik, mulai dari tingkat pelajar, sekarang sudah kelas 11 naik ke 12 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau hanya dihiasi dengan perilaku-perilaku yang tidak ada manfaatnya, banyak mudaratnya, terpengaruh sana sini, tidak punya pendirian apapun, sudah barang tentu jangan harap kalau nanti perjalanan kalian akan terhenti di tengah jalan. Cita-cita kandas karena perilaku. Harapan orang tua pun juga pupus. Harapan orang tua bahwa adik-adik ini digulawentah sejak kecil hingga menjadi anak-anak remaja, dikasih petunjuk baik oleh orang tua maupun bapak ibu guru yang ada di kelas, di sekolahan, dilanjutkan dengan ditambahi dengan ilmu-ilmu yang lain yang bersifat positif, dihantarkan oleh bapak, ibu guru dan orang tua untuk mencapai suatu keberhasilan cita-cita.
ketika adik-adik mendapatkan pengalaman atau pengaruh dari teman-temannya, kemudian diajak oke-oke saja, ho-oh saja, enggak saja, kalau tidak itu tidak gaul, kalau tidak itu tidak menjadi generasi yang milenium, ini salah kaprah. Generasi milenium tentu generasi yang tidak ada narkoba. Generasi milenium bukan berarti identik dengan narkotika. Generasi milenium bukan berarti juga generasi yang tanpa adanya kontrol aturan hukum. Ingat itu. Di mata kita bahwa kita salah langkah. Kita seringkali melakukan pelanggaran hukum yang tidak pernah tersentuh oleh hukum. Bukan berarti hukum tidak berjalan, bukan berarti hukum tidak ada, bukan berarti Pak Polisi selaku aparat penegak hukum tidak tahu. Suatu ketika nanti pada saatnya akan tahu. Suatu ketika nanti juga akan terjerat oleh hukum. Hanya kita menunggu waktu. Silakan pilih mana yang berisiko dengan hukum dan mana yang tidak berisiko dengan hukum. Tentunya kehidupan ada hitam dan putih. Anda masuk jaringan hitam sudah belum tentu Anda berpikir 1000 kali lipat kalau Anda normal. Tanya sana tanya sini, kalau saya demikian bagaimana? Apakah saya salah? Apakah saya melanggar hukum? Kalau saya demikian ke putih, apakah saya juga dikatakan masih melanggar hukum atau berisiko hukum? Tolong dicamkan benar-benar. Banyak contoh-contoh yang terjadi. Tidak kurang-kurangnya Pak Polisi bersama seluruh lapisan yang punya gawe, yang punya tanggung jawab kepada rekan-rekan semua, adik-adik semua, kepedulian sana sini sudah tersampaikan, baik melalui medsos maupun secara langsung atau melalui daring atau apalah sebutannya. Tidak kurang, namun demikian tergantung juga adanya seorang pemimpin, tentu ada yang dipimpin. Keberhasilan seorang pemimpin tentu bisa dirasakan oleh masyarakat yang dipimpin. Ada pemimpin, ada ketua kelas di kelas, ada yang dipimpin oleh ketua kelas, kemudian yang dipimpin tidak mau dengan ketua kelas, selalu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh ketua kelas. Sudah barang tentu kepemimpinannya, baik yang dipimpin maupun yang memimpin, tidak akan membawa hasil apa-apa. Oleh karena itu semua ada hubungannya. Kemudian resiko hukum. Undang-Undang Narkotika tahun nomor 35 tahun 2009 itu adalah produk murni dari pemerintah melalui DPR, kemudian disahkan oleh Presiden, disosialisasikan ke seluruh masyarakat negara Republik Indonesia ini. Keperuntukannya jelas, hukum itu hukum positif dan harus dipatuhi. Ancaman hukuman jelas di situ. Mulai ancaman hukuman minimal sampai dengan ancaman hukuman maksimal. Bagi penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba, terancam minimal 4 tahun penjara kurungan. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Minimal 4 tahun. Pada level-level yang lebih tinggi, maksimal adalah hukuman seumur hidup atau mati. Sangat mengerikan. Contoh yang sudah dipublikasikan melalui layar televisi, di koran banyak sekali, bahwa ada hukuman-hukuman yang sampai dilaksanakan oleh pengadilan adalah hukuman maksimal. Oleh karena itu, sebagai contoh saja dalam sisi kehidupan, tentunya kehidupan orang lain,
bukan kehidupan adik-adik bersama keluarganya, bersama rekan-rekannya, adik-adik pelajar yang lain, bukan. Itu contoh yang kehidupan yang jelas-jelas ada di bumi Indonesia ini. Pak Kasat Bimas, kok bisa narkotika itu masuk ke negara kesatuan Republik, padahal semuanya itu ada aparat. Seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan narkotika itu 1001 akal, 1001 cara. Negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau. Banyak jalur-jalur tikus, pelabuhan tikus yang bisa dilalui oleh mereka-mereka yang punya niat dan kesempatan menyelundupkan, memasukkan barang haram tersebut. Namun juga itu tidak sedikit bahwa mereka-mereka yang melakukan kegiatan penyelundupan, memasukkan barang haram berupa narkotika ke wilayah Indonesia itu tertangkap. Banyak contoh yang terjadi, baik di Riau, di Bangka Belitung, kemudian di Medan, kemudian di Batam, di perbatasan Kalimantan dan Malaysia, dan seterusnya, termasuk juga perbatasan Sulawesi. Itu diantaranya cara-cara mereka. Kenapa demikian? Karena di Indonesia diangkat menjadi surga bagi para pelaku kejahatan narkotika. Tingginya angka demand. Jadi mereka berpesan, butuh mereka itu. Nah, rupiahnya jelas. Nah, ini resikonya tidak pernah dipikirkan. Resiko mulai dari gagalnya cara berpikir, pedot istilahnya, sarafnya sudah hancur, sampai dengan tingkat kematian. Kematian karena dirinya sendiri, dan kematian karena tindakan hukum oleh aparat penegak hukum. Itu jelas, baik resiko, ancaman hukuman, resiko fisik, cara berpengaruhnya. Awal-awalnya kita dikasih, kemudian dikasih lagi, sampai berulang kali mungkin dikasih, kurang berpengaruh dikasih lagi. Mulai Anda berpikir seolah-olah bahwa orang yang ngasih adalah perbuatannya baik, diacungi jempol. Padahal orang yang ngasih itu menghancurkan nilai-nilai sisi-sisi kehidupan panjenengan lambat atau cepat. Kemudian setelah Anda mulai ketergantungan obat atau ketergantungan narkotika, Anda akan mencari barang tersebut ada di mana. Selanjutnya Anda menanyakan kepada rekan Anda yang ngasih. Pada awal-awalnya Anda tidak akan dikasih lagi. Kenapa demikian? Anda harus mengeluarkan duit untuk membeli atau mengganti. Nilainya bukan sedikit. Nilainya bisa 200, 300 sampai dengan puluhan juta, bahkan sampai omset triliun. Beberapa waktu yang lalu sudah diungkap bahwa ada kemampuan Polda Jatim untuk mengungkap 1 ton lebih narkotika jenis sabu, bergerak bersama-sama dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Ini sangat mengerikan, sangat mengkhawatirkan. Tidak ada penjajah, bumi pertiwi ini generasinya dihancurkan dengan narkotika. Semua akan terserah pada kembali ke individu masing-masing, menolak ataukah menerima. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.